Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati para kepala sekolah, para kepala unit, para asatiz dan asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang persiapan, di mana kita penting ya, untuk membersihkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, meluruskan niat kita ya, dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah merupakan kitab suci yang Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bersentuhan dengan Al-Qur'an melainkan orang-orang yang disucikan. Nah, tentunya untuk mensucikan diri kita, untuk kita menjadi orang yang disucikan, kita harus mensucikan, berusaha mensucikan diri kita. Insya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mensucikannya. Kemudian setelah itu juga kita sudah bahas tentang perkenalan dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an dijaga keautentikannya, keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini penjagaan Al-Qur'an bahkan sejak diturunkan dari langit itu sudah dijaga ya, jadi dari gangguan jin ya, setan yang ingin mencuri dengar ya, tentang Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam suratul Jin maupun surah Al-Ahqaf tentang bagaimana mereka dilempari dengan panah-panah api. Ya. Ini tentang perkenalan dengan Al-Qur'an. Kemudian sudah juga kita bahas tentang garis-garis besar kandungan Al-Qur'an. Ya. Ini sudah kita bahas ya, garis-garis besar kandungan Al-Qur'an. Kenapa kok belum itu ya? Bentar ya. Mau double. Sebentar. Oh, iya. Bukan pakai ini. Ya, takutnya. Oh, Ya. ya. Jadi ini kita garis-garis besar kandungan Al-Qur'anul Karim sudah kita jelaskan kemarin. Nah, pada kali ini kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ya, seperti yang sudah saya terangkan kemarin,
bagaimana sebenarnya materi ini adalah materi yang jarang atau nggak pernah jarang dikemukakan di pesantren-pesantren. Dan banyak juga orang yang kadang-kadang sampai berlebihan, dia tidak sadar sampai mengatakan jangan langsung kita baca Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, nanti kita akan sesat. Ini sebenarnya ucapan-ucapan yang seperti ini itu dahulu orang-orang musyrik yang mengatakan itu, ya. Tapi ini mungkin karena kegalauan, karena mungkin juga mereka khawatir ketika menafsirkan ayat Quran salah menempatkannya seperti itu. Oleh karena itu di sini ya saya memaklumi kekhawatiran tersebut, ya. Saya berikan rambu-rambunya agar supaya kita terbentengi dari hal tersebut. Akan tetapi sebenarnya kalau orang tadi persiapannya dengan penuh keikhlasan ingin mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tunjukin. Walaupun nggak pakai rambu-rambu ini, pasti Allah akan tunjukin. Sebab banyak sekali dari orang di barat yang masuk Islam karena langsung membaca Al-Quran. Kalau dia melihat dari orang-orang kaum muslimin, perilakunya, dia nggak tertarik dengan Islam. Tapi ketika dia baca Al-Quran, langsung dia beriman kepada Al-Quran. Ini bukan ucapan manusia ini. Seperti yang diceritakan oleh Profesor Jeffrey Lang, ya, yang guru matematika di Amerika. Dia masuk Islam, dia sampai dicerita, ketika saya baca surat Al-Duha, saya nangis seperti bayi yang nangis. Padahal dia nggak belajar, nggak pernah belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa. Padahal saya bukan Muslim pada waktu itu. Ketika dia baca, dia tersentuh. Inilah, memang sebelumnya dia itu memang ingin mencari kebenaran. Biasanya orang yang ingin mencari kebenaran, itulah ada titik kebaikan di dalam hatinya. Allah akan sambut dia. Ya. Tapi kalau tidak ada kemauan dari dirinya, apalagi angkuh, wah itu akan tertutup. Ya. Itu akan sulit. Terutama sekali orang yang sombong. Ya, orang sombong, orang yang angkuh, ya, yang merasa dirinya hebat, ya, itu bahaya sekali. Sifat sombong ini bahaya. Ya. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh, dalam surah Al-A'raf. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari mereka yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Itu. Jadi dengan ketulusan hati, kebersihan hati, kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah bimbing. Tapi ya kan untuk saya menjaga-jaga karena ini materi disampaikan kepada umum, saya sampaikan pada umum, tapi juga maka ini harus kita tentukan, ya, ingatkan rambu-rambunya agar supaya ini sebagai perhatian. Ya, yang pertama, ya, kita harus perhatikan, kita harus ingat tentunya bahwasanya Al-Quran adalah merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di mana firman Allah ini adalah mencerminkan atau merefleksikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang di dalam Al-Qur'an ini merefleksikan ilmu Allah yang Maha Alim, yang Maha Khabir. Arti alim yang mengetahui. Khabir arti mengetahui, ya, segala sesuatu secara detail, secara presisi, kata orang sekarang kan. Kalau ada lagi latif. Latif itu biasanya orang mengartikan maha lembut gitu. Sebenarnya latif ini, latifun khabir sering dikaitkan dengan kata khabir, itu artinya orang zat yang maha mengetahui hal-hal yang latif itu halus, yang kecil. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kecil, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wa ma ya'zubu an rabbika mim mithqali dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghara min dzalika illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari segala sesuatu yang kecil sebesar dzarrah. Dzarrah dulu diartikan apa?
biji sawi dulu ya. Terus makin ke sini diartikan lagi atom. Ya. Bahkan kemudian ilmuwan bilang atom adalah benda yang paling kecil, terkecil itu adalah atom disebutkan. Kalau ada benda kita besi atau dibelah dua, dibelah lagi, dibelah lagi, dibelah. Sampai terkecil, sampai tidak bisa dibelah lagi, itu namanya atom. Itu adalah benda terkecil, materi terkecil. Dulu seperti itu. Ya, awalnya seperti itu. Ini ilmu pengetahuan. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan, baru diketahui ada yang ternyata di atom ini ada yang lebih kecil dari atom. Ada proton, elektron, neutron, kan seperti itu, lebih kecil dari atom. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma ya'zubu an rabbika mim mithqali dzarratin." Ya. Au asghara minha au akbar, atau yang lebih kecil dari itu. Ya Allah udah sebutin ada yang lebih kecil dari dzarrah, dari atom itu. Ya. Allah tahu itu semua. Ya, kalau sekarang juga kan kita kan walaupun ilmu pengetahuan mengetahui hal ini atom dan bisa mereka modifikasi, mereka eksplor menjadi macam-macam keperluan, ya. Tapi mereka kan nggak lihat atom itu semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hal itu semuanya. Ini apa ilmu Allah ini? Ya, kalau kita yakin Al-Quran adalah refleksi dari ilmu Allah, maka kita akan meyakini apa saja yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itulah yang hak. Itulah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ya, wa qulil haqqu mir rabbikum, ya, katakanlah yang hak adalah yang dari Tuhan kalian. Ini yang pertama ya. Jadi merefleksikan ilmu Allah. Sering ana mengemukakan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad anzalnahu ala ilmin, ya. Allah sebutkan dalam surah, kalau misalnya ya. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Sungguh kami telah datangkan kepada mereka dalam surah Al-A'raf ayat 52. Kami datangkan kepada mereka dengan suatu kitab fassalnahu yang kami rincikan di sana ala ilmin, berdasarkan ilmu. Jadi berdasarkan ilmu. Jadi apa yang di dalam Al-Quran ini semuanya berdasarkan ilmu. Jadi bukan teori, bukan hipotesa atau apa. Ini ilmu. Ya, ilmin, kata ilmin di sini baris tanwin di akhir ini menunjukkan idhofah kepada sesuatu yang disembunyikan, yaitu maksudnya ilmillah, berdasarkan ilmu Allah. Yang mana ilmu Allah ini saya sering katakan lebih pasti daripada ilmu pasti. Kalau tadi kan ilmu pasti, ya, kalau kita belajar fisika menyatakan benda terkecil adalah atom. Itu dulu ilmu pasti yang dulu. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Jadi ilmu pasti kadang-kadang masih ada berubah. Dulu ilmu teori gerak dari Newton kan itu dianggap itu dari yang paling hebat. Ya. Waktu pun katanya waktu itu mutlak dulu menurut teori Newton. Kemudian datang Einstein menggugurkan teori itu. Ya, waktu pun tidak mutlak, waktu ini relatif. Yang terkenal kemudian teorinya Einstein yaitu teori relativitas. Bagaimana Al-Quran? Apakah Al-Quran sudah menceritakan itu? Sudah. Ya. Nah ini nanti kita kaji ketika kita membahas bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan kita melihat kepada penemuan-penemuan atau fakta-fakta ilmiah. Ya. Jadi kita meyakini yang pertama bahwasanya Al-Quran itu adalah cerminan dari ilmu Allah, dan ilmu Allah itu adalah pasti. Ya, segala apa yang Allah kabarkan tentang adanya alam barzakh nanti, yang ada di Al-Quran ya, tentang adanya kiamat nanti, tentang adanya hisab nantinya, tentang ada surga dan neraka, itu tuh pasti. Ini semuanya terbukti, makin kesini makin ilmu pengetahuan maju, semua ayat-ayat Quran makin lama makin terbukti. Yang asalnya dulu samar, makin kesini makin terbuka, makin terungkap.
Sampai Allah katakan dalam surah Al-A'raf ini, ayat yang ke-53-nya, hal yanzuruna illa ta'wilah. Apakah mereka menanti, mau beriman sampai terbukti takwilnya semua dari apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Apa nunggu itu? Allah Subhanahu wa taala bilang nanti ketika orang meninggal, dia akan melihat alam malakut yang mata tidak bisa melihat, alam barzakh. Apakah nunggu kalau udah nanti waktu meninggal baru mau percaya dengan Al-Qur'an? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Ya, apakah mereka menanti? Yanzurun bukan melihat tapi yanzurun bermakna yantazir biasa kita bilang intadzara yantazir artinya menunggu, menanti Itu yanzuru ada dua makna, bisa melihat, bisa menanti Jadi apakah mereka menanti takwil? Takwil itu artinya bukti Kalau takwil dalam bahasa itu bisa diartikan tafsir hampir sama Tapi kalau takwil dalam khabar itu menjadi bukti seperti Nabi Yusuf ketika bermimpi waktu masih kecil, dia melihat ada 11 kaukab, 11 planet, semuanya sujud sama dia. Dan ada matahari dan bulan sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ini mimpi Nabi Yusuf. Terus ketika benar Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dan saudara-saudaranya yang 11 datang, semuanya kumpul di sana. Kemudian orang tuanya didudukkan di singgasana Nabi Yusuf, saudara-saudaranya kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Inilah takwil dari mimpiku. Jadi mimpiku yang dulu menjadi kenyataan. Ini maksudnya takwil begitu Nah begini juga, hal yanzuruna ta'wilahu. Apakah mereka menanti sampai Al-Quran ini menjadi kenyataan baru mau beriman? Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasu. Pada saat sudah datang buktinya, orang-orang yang dulu melupakan Al-Quran mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh telah datang utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Aduh benar kalau gitu para rasul, apa yang dikatakan para rasul. Fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Apakah kami ini ada orang yang akan memberikan syafaat kepada kami sehingga mereka menolong kami. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Atau bisa enggak kami dikembalikan udah meninggal baru minta dikembalikan ke dunia supaya kami bisa beramal tidak seperti dulu. Nah ini kalau sudah yakin tentang Al-Quran ini semuanya benar, apa yang disampaikannya benar, apa yang ada di dalam Al-Quran ini bukan dongeng, bukan sesuatu yang hayalan atau teori baru hipotesa, tidak. Itu adalah sesuatu yang pasti, yang hak, bahkan lebih pasti dari ilmu pasti. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak mendatangkan kebatilan, tidak mendatangkan suatu kedustaan atau kebohongan, atau suatu hal yang kamuflase, yang min baini yadayhi wa min khalfihi. Baik di hadapannya, artinya pada masa lalu atau pada masa sekarang. Tanzilu min hakimin hamid, ini diturunkan dari zat yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha teliti, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau hakim kan biasa seperti itu diartikan. Hamid lagi maha terpuji. Ini yang pertama perlu perhatikan. Jadi harus kita yakin ini Al-Quran ini semuanya adalah berisi al-haq, kebenaran. Berikutnya perlu diketahui bahwasanya hampir seluruh ayat Al-Quran ini berisi ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat, apa artinya yang muhkamat? Ayat-ayat yang gamblang, yang jelas,
ya yang tidak mengandung multi tafsir gitu ya. Itu muhkamat. Artinya nggak diperdebatkan itu. Nah, ini induk Al-Qur'an. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ini Al-Imran ayat 7 ya. Di bawahnya saya tulis juga ya situ ya. Jadi dialah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab ini Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayat Quran ini ada ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat yang gamblang, yang jelas. Bahkan ini hunna ummul kitab. Itu menjadi induk Alkitab. Itu yang menjadi mayoritas. Itu yang menjadi dominan. Ya, ummul kitab itu induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Kemarin juga Anda terangkan ya, ummul kitab, surat Al-Fatihah juga disebut ummul kitab ya. Karena di situ gamblang ayatnya. Ummul kitab juga dalam ayat yang lain terkadang disebut kata ummul kitab itu maksudnya adalah lauhil mahfuz. Ya. Setiap satu kata kita juga nanti ya, ketika di pembahasan selanjutnya bagaimana kita harus mengetahui konteks pembicaraan. Ya, konteks pembicaraan itu penting. Jadi di sini dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya ya Allah telah menurunkan Alkitab Al-Qur'an yang mana ya di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang gamblang, yang tidak multitafsir. Dan ini sebagai induknya Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat. Ya. Dan ada yang lain yaitu yang mutasyabihat, arti yang samar. Yang samar, arti maknanya samar. Belum jelas gitu. Ini sebenarnya sih ayat Quran semuanya itu muhkamat, semuanya jelas. Cuman kenapa nggak jelas? Ya karena otak kita belum nyampe ke sana. Ya. Pemahaman kita belum bisa menjangkaunya. Seperti tentang arasy. Arasy Allah seperti apa? Ya. Itu kan hal yang mutasyabihat ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini saya contohkan ya. Misalnya istawa 'alal arsy ya. Allah sering diartikan istawa, ada yang mengartikan istawa itu artinya duduk di atas aras, seperti raja duduk di atas aras seperti itu. Nah, kalau kita mengartikannya seperti itu, berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, seperti raja. Raja kan manusia. Ya, raja di dunia maksudnya ya. Artinya seperti makhluknya. Nah, ketika kita mendapat ayat-ayat mutasyabihat ini, karena yang induknya adalah ayat-ayat muhkamat, hendaknya kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ini rambu yang kedua ya. Jadi ketika kita mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat seperti tadi ya, tentang wasi'a kursiyyuhus samawati, kursi itu apa sih maksudnya? Apa Allah punya kursi? Ada yang kalau diterjemahkan sering tuh, ada terjemahan dulu kitab dari Saudi ya. Tebal sini terjemah Al-Qur'an, di bawahnya ada footnote gitu. Kursiyu itu tempat meletakkan kakinya Allah. Itu diartikan. Walaupun ada penafsiran lain, tapi ini adalah penafsiran yang muktamad katanya, yang benar ini katanya. Oh, berarti Allah ada berkaki seperti ini, ya, bertangan, berwajah. Bahkan ada yang menggambarkan Allah itu, ya, karena ada riwayat hadis, ya, ini hadis yang perlu diragukan secara makna, walaupun secara sanadnya dianggap sahih. Ya, jangan kalian mukul kepala, mukul muka, karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan rupanya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ini mungkin antum pernah dengar ya. Sungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti rupanya Allah. Jadi Allah disifati seperti manusia. Nah, ketika kita melihat ya, bukan itu riwayat hadis ya. Sampai ada yang menggambarkan Allah itu ya
seperti pemuda, ya rambutnya keriting, ya bertangan, pokoknya berwajah semuanya, tapi tidak berkumis, tidak berjenggot, tidak. Kelimis namanya, armat katanya. Kalau bahasa Arab itu yang kelimis itu namanya armat, ya. Jadi nggak berkumis, nggak berjenggot, ya bertangan, berkaki seperti itu. Ini kelompok ini sering disebut mujassimah, ya. Mujassimah artinya menganggap Allah itu berjisim, berbentuk seperti kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat muhkamat, ya ketika kita membaca ayat-ayat mutasyabihat tadi, ya seperti istawa al arsy, hendaklah kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Supaya di benak kita ini jangan menyerupakan Allah. Nanti yang kita sembah adalah khayalan kita itu. Ya kan Allah bilang subhanallah, maha suci Allah. Arti maha suci Allah dari segala sifat. Ya, sifat makhluknya. Makhluknya berbentuk seperti ini, terikat dengan waktu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang subhanallah, itu harusnya kita bersihkan pikiran kita, hati kita dari mengucapkan itu semua. Ketika kita baca ayat-ayat mutasyabihat ini, hendaknya dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat yang muhkamat seperti apa? Yang Allah bilang, laisa kamitslihi syai'un. Allah sudah sebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu. Nah, dia biasanya dulu masih kecil, kita suka belajar aqaid gitu ya. Kan dijelaskan ini. Ya, mukhalafatu lil hawaditsi, ya sering itu Allah itu berlainan dengan sesuatu yang baru, arti dengan makhluknya. Ini ketika kita ada ayat yang seperti ini mutasyabihat, kita kembalikan ke ayat muhkamat. Jadi ya tadi istawa alal arsy ini kita maknakan secara makna lazimnya, yaitu biasanya kalau raja berada di atas singgasananya, raja adalah melambangkan kekuasaan, ya. Maksudnya ini juga bagaimana Allah itu istawa alal arsy, di sini Allah yang mengatur kekuasaan segala, ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Itu kita artikannya sesuai dengan makna lazimnya dan tidak kita menyerupakan Allah dengan makhluknya karena bertentangan dengan ayat muhkamat tadi. Ya, dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala sebutkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebanding dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Ini dalam surat Al-Ikhlas, ya. Yang kalau kita baca sama dengan katanya baca kemana apa? Ta'dilu thulutsal Quran, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Jadi kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat seperti yang tadi di sini disebutkan, ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia, ya, dan kami ketahui segala apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat padanya dari urat nadinya sendiri. Ini menggambarkan ilmu Allah meliputi. Ya, sering ya kita katakan Allah jangan dikatakan di atas arsy. Ya, Allah. Jadi kalau nggak di atas arsy, Allah ada di mana-mana. Berarti ada dong. Ada yang bilang berarti ada di WC. Ya, kalau kita lagi di WC ada di mana, di comberan misalnya, seperti tempat-tempat kotor. Bukan begitu maksudnya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, di sini ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian, ya. Di mana saja kalian berada. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini ayat terakhir ini mengartikan maksud ini. Jadinya dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaannya ini bukan kebersamaan fisik, ya. Ini maksudnya adalah ilmu Allah menyertai kalian. Allah tahu di mana saja kalian berada. Ini ayat berikutnya, lihat. Ayat Quran begitu jelas. Ayat Quran ini samar nih, maksudnya apa nih? Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Aina ma kuntum. Ya. Maksudnya apa sih? Dijelaskan sama ayat ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa saja yang kalian lakukan maha mengetahui. Inilah
kehebatan Al-Quran dapat mengartikan dirinya sendiri, mengartikan ayatnya sendiri, ya, menafsirkan ayatnya sendiri. Jadi Al-Quran menafsirkan ayat ini, menafsirkan ayat ini. Maksudnya dari ayat nama kuntum. Jadi bukan kebersamaan fisik, ya. Kalau bersamaan fisik, ya itu tadi, ya, orang bisa mencemooh dengan kalimat-kalimat tadi. Berarti Tuhan ada juga di WC dong kalau begitu, ya. Nah ini bukan seperti itu. Ini yang pertama, yang kedua, ya. Jadi bagaimana kita harus kembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, yang kita belum nggak paham, terutama tentang hal-hal yang gaib, apalagi detail-detailnya yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, kita nggak usah ketahui panjang lebar seperti itu. Ya, kita kembalikan kepada hal-hal yang tadi, kepada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi yang mutasyabihat dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat, arti yang jelas, yang gamblang. Berikutnya, yang ketiga, ya, kita harus selalu mengetahui, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Ya. Allah Maha Suci artinya dari sifat kekurangan, dari sifat kealpaan, dari sifat kelemahan, dari sifat yang biasa dimiliki manusia lah. Allah tidak seperti kita, ya, dari sifat-sifat yang buruk. Artinya Allah Maha Suci dari seperti itu. Nah inilah yang sering kita katakan subhanallah. Kita katakan subhanallah itu Maha Suci Allah dari sifat kekurangan, dari sifat kelemahan, dari sifat kebodohan, ya, dari sifat ketidaktahuan itu Maha Suci Allah dari sifat itu semua. Ya. Ini bertasbih kepada Allah di ayat Quran itu berkali-kali. Ya, ada yang pakai fi'il madhi, sabbahalillahi ma fis samawati wal ar, bertasbih kepada Allah, telah bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu apa yang di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, artinya mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ar. Ada yang pakai isim masdar, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, ya, ilal masjidil aqsa. Ada juga dalam bentuk perintah, yaitu dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Karena semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepadanya dengan memujinya, ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Wa in min syai'in arti segala sesuatu, ya, langit, bumi, ya, bahkan, ya, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah. Ikan di langit, di laut, ya, bertasbih kepada Allah. Bahkan sel-sel tubuh kita, organ-organ tubuh kita, jantungnya, paru-parunya, ya, sel-sel darahnya, darah merah, darah putih, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang walakin la tafqahuna tasbihahu, kan tetapi kalian enggak tahu cara mereka bertasbih. Ya, cara mereka bertasbih adalah mematuhi segala ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Jantung kita sejak kita lahir berdetak terus, bahkan masih di rahim ibu, jantung sudah berdetak. Ya, kalau lagi diperiksa oleh dokter kan bisa dideteksi itu. Ya, sudah berdetak. Ini ada tasbihnya jantung, dia itu patuh atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paru-parunya, ya, berfungsi kapan? Kalau sudah lahir baru dia berkembang kempis, ya. Kalau masih di dalam perut, bernapasnya melalui plasenta kan. Ketika lahir diputus plasentanya, ya, maka si bayi harus bisa mengambil oksigen sendiri. Asalnya oksigen melalui plasenta ibu kan. Biasanya kalau itu perlu kalau biasanya nangis kan, nangis berkembang itunya, paru-parunya.
Atau kalau nggak nangis biasanya ditepok-tepok sama suster tuh. Ya, pantatnya supaya dia nangis. Pas nangis baru berkembang itu. Nah, dia bernapas terus. Sejak itu berkembang terus nggak berhenti sampai sekarang. Apakah ini kita yang atur? Oh, berhenti dulu bernapas. Mati kita. Ya, jantung berhenti berdetak. Ya nggak bisa. Ini siapa yang nentuin? Allah. Kita nggak ada urusan. Kita nggak sama sekali kita nggak punya kuasa. Di dalam tubuh kita sendiri. Mereka itu bertasbih kepada Allah. Tapi banyak orangnya sendiri kagak mau bertasbih. Manusianya sendiri tidak mau bertasbih. Padahal organ-organ tubuhnya semuanya, sel-sel tubuhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa immin syai'in. Segala sesuatu illa yusabbihu bihamdih, mereka bertasbih kepada Allah dengan mujinya, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian enggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Ya. Nah, ini jadi kita perlu ketahui ya Allah Maha Suci. Ya. Segala makhluk mensucikan Allah. Jadi berarti Allah Maha Suci dari sifat kealpaan, sifat kelemahan. Nah, ketika kita mendapati ayat ya seperti ini, ya. Ini contoh di sini. Nasullaha fanasiyahum. Ya, mereka melupakan Allah. Fanasiyahum. Itu enggak nyala itu. Rusak. Jadi nasullaha fanasiyahum. Ya, mereka melupakan Allah, kan kalau gitu nasia kan arti lupa. Mereka melupakan Allah, fanasiyahum, lalu Allah melupakan mereka, kan begitu. Kalau diartikan ya sesuai bahasanya ya. Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Fanasiyahum. Nah, ketika kita bilang Allah melupakan mereka, berarti punya sifat lupa dong. Nah, ini kita harus tadi kembali ke ingat bahwasanya Allah Maha Suci dari sifat kelemahan, kekurangan. Kalau lupa berarti kayak kita manusia. Ya. Berarti itu adalah kekurangan, kelemahan seorang. Orang kalau udah pikun kan suka lupa tuh. Udah berarti memang sudah mulai lemah kan gitu. Nah, ini mustahil Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi jangan kita maknai Allah melupakan bahwasanya Allah punya sifat lupa. Maksudnya melupakan di sini arti sama kita juga kalimat ini kalimat kiasan, ya, artinya melupakan itu mengabaikan, nggak memperhatikan. Oh, udah lupain aja dia, kan suka kita bilang gitu kan. Bukan berarti lupa artinya kita benar-benar nggak ingat gitu. Misalnya ada orang berbuat buruk sama kita udah berbuat baik sama dia, tapi begitu, ya kita sering nasehatin, wah lupain aja dia. Lupain maksudnya udah abaikan saja. Nah, ini juga sama, jadi istilahnya makna lazimnya ini. Jadi kita jangan beranggapan bahwasanya Allah memiliki sifat pelupa, tapi maksudnya adalah ya Allah mengabaikan mereka, ya. Ini ya jangan salah mengartikan. Berikutnya yang keempat. Yang keempat yaitu kita harus juga memahami bahwa Al-Quran adalah merupakan suatu kesatuan dari firman Allah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini kan firman Allah. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu satu kesatuan. Artinya, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala di satu surah bilang begini, di surah itu yang lain bertentangan. Enggak mungkin. Seperti itu. Dan juga hendaknya kita oleh karena itu, kalau kita mengartikan ayat-ayat Quran itu harus kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ini penting ya. Nanti juga kita dalam metode kita memahami Al-Quran ini akan diterangkan lagi. Dan di sini sebagai rambunya saja ya. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang memotong-motong ayat. Jadi mengambil ayat, mau diartikan sesuai dengan keinginannya, dipotong dari ayat yang lain. Artinya bacanya nggak lengkap seperti itu. Kemudian dimaknai sesuai dengan keinginannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kecam
orang-orang yang seperti ini yang menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, dipotong-potong ayat ya. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Ini dalam surah Al-Hijr ya. Al-Hijr ayat 90 sampai 93. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idhin fa warabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun. Sebagaimana kami telah memberi peringatan ya, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Jadi kitab Allah dipenggal-penggal, ya, diambil katanya, ya, disesuaikan dengan keinginannya. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Ya, ini ya saya berikan contoh di sini ada ya, ketika kita ya, mendapat ayat Quran secara bahasa kok kayaknya ini seperti makhluk begini ya, ya kita harus cari makna lainnya dari ayat yang lain ya. Contoh di sini dalam surah Al-Fajr ya, Al-Fajr mungkin kita sering dengar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di yaumil qiyamah ya. Allah Subhanahu wa taala dan ini diterangkan di sini. Ini kejadian yang akan datang ya. Apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini pasti akan terjadi. Yaitu nanti kejadiannya kapan? Yaitu di yaumil qiyamah ya. Maksudnya di yaumil mahsyar nanti. Wa jaa rabbuka, secara bahasa dia, dan datanglah Tuhanmu. Wal malaku saffan saffa, ya, sedangkan para malaikat berbaris-baris. Ya, jangan kita benak kita ya, menganggap oh Tuhan datang dengan besarkah seperti itu datang, sedangkan paraket berbaris seperti misalnya komandan datang ya mau memeriksa barisan. Komandan pasukan tuh ya, datang kalau memeriksa barisan datang seperti itu. Malaikat berbaris, bukan seperti itu. Kalau begitu kita berarti sama lagi kita mensifati Allah seperti manusia. Yang pertama seperti itu. Nah, karena Al-Qur'an itu satu kesatuan ya. Oleh karena itu nanti juga kita ya lebih detailnya kita bahas dalam ketika menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ini saya satu contoh saja. Ya, dari sini tadi jangan kita samakan Allah seperti komandan ya, komandan pasukan. Terus kalau dilihat dari ayat yang lain, hal yang duruna illa an ta'tiyahum malak. Ini surat An-Nahl ayat 33. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika ladina min qablihim. Tiadalah yang ditunggu oleh orang-orang kafir melainkan datangnya para malaikat atau datangnya perintah Tuhanmu. Jadi di sini yang datang di sini amru rabbik, perintah Tuhanmu. Ya, jadi bukan Allah datang kayak fisik begitu seperti komandan datang begitu ya. Maksudnya adalah wa jaa rabbuka, dan datanglah perintah Tuhanmu. Ya. Datanglah perintah Tuhanmu wal malaku saffan saffa, sedang para malaikat ya berbaris-baris ya. Itu artinya datang ketetapan Tuhan ya tentang masalah-masalah yang di mahsyar nanti ya. Malaikat siap berbaris melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini perlu menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kata yang durun kembali ya, itu yang turun artinya adalah menanti, menunggu ya, bukan melihat. Berikutnya misalnya juga ketika kita menafsirkan surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Kalau diartikan secara bahasa, Allah adalah apa? Nah, itu terjemahkan itu mufasir kan
supaya jangan kita salah menafsirkan pemberi cahaya. Tapi kalau secara kata, Allah cahaya. Masa Allah cahaya? Apa Allah itu seperti cahaya gitu? Kalau cahaya, matahari juga cahaya gitu kan, ada cahaya. Bukan, berarti sama dengan makhluknya, tidak. Ya, itu kalau diartikan Allah pemberi cahaya, ya, itu makul, ya, karena Allah lah yang menciptakan cahaya. Ya. Wa ja'ala dzulumati wan nur, kan Allah ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian wa ja'ala dzulumati wan nur, Allah yang menjadikan kegelapan dan cahaya kan. Nah, kata nur di sini ya sebenarnya ini Allah sedang berbicara tentang Al-Qur'anul Karim yang merupakan cahaya. Ya. Cahaya yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Ini harusnya kalau mau menerangkan ayat ini, baca dulu satu ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya tentang Al-Qur'an. Anzalna ilaikum ayatim bayyinat, ayatim mubayyinat. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang penuh penjelasan, yang dapat menjelaskan, ya. Ayatin mubayyinat. Ya, maksudnya Al-Qur'an. Ya, wa masalam minal ladzina khalau min qablikum, dan sebagai contoh dari umat-umat sebelum kalian. Di sana juga terdapat contoh-contoh umat-umat sebelum kalian di dalam Al-Qur'an itu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Allah jelaskan, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, perumpamaan ayat-ayat Allah ini, nah ini nanti ada dalam ilmu balaghah, uslubul hadfi fil Quran, ada kalimat muqaddar di sini. Maksudnya adalah ayatullah nurus samawati wal ard, atau kitabullah itu menjadi nurus samawati wal ard. Jadi kitab Allah ini adalah yang menerangi langit dan bumi. Ya, menerangi dalam makna arti kiasan ya. Lalu Allah terangkan masalun nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan cahayanya itu bagaikan miskat. Miskat itu lubang yang tidak tembus. Miskat itu lubang yang tidak tembus. Kalau lubang yang tembus itu ada nafad, ada nafak. Nafak itu lubang yang tembus ya. Kalau untuk di Arab Saudi itu di Mekah atau di Mina ada terowongan. Terowongan kan biasa tembus ya. Itu namanya nafak Mina. Ya. Nafak misalnya mu'alla ya, di situ. Nafak arti lubang yang tembus. Kata munafik juga dari sini. Munafik itu orang yang munafik, artinya dia bisa keluar dari lubang sini mengaku mukmin, dia keluar dari lubang yang sana dia ngakunya kafir. Itu kan munafik ya. Artinya kita artikan bermuka dua kan gitu ya. Ini kata nafak itu kalau arti lubang yang tembus ya. Kalau miskat, lubang yang tidak tembus. Kamishkatin fiha misbah. Seperti lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada lampu. Al-masbahu fi zujajah. Lampu itu berada dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Nah, ini menggambarkan ya, cahayanya itu seperti cahaya lampu ya. Cahaya ya dari suatu lubang yang tidak tembus, di sana ada lampu, ada reflektornya, ada kacanya. Ya. Seperti kalau kita sekarang, kalau dulu orang dulu mungkin agak ya bingung menggambarkan ini. Tapi zaman sekarang kita lebih gampang menggambarkannya. Itu seperti gambar yang ada reflektornya seperti sinar ini. Ya. Atau lampu senter. Ya, atau lampu downlight begitu. Jadi kalau ingin gambarkan, Allah kenapa tidak gambarkan cahaya Allah ini seperti matahari kan yang jelas begitu? Enggak. Allah gambarkan seperti cahaya ya, dari suatu sumber yang mana dia nanti akan menimbulkan bentuk dari kecil besar. Seperti ini kan begitu kan?
Makin kita jauh makin besar kan? Makin seperti corong begitu kan? Itulah yang ingin dijelaskan. Perumpamaan cahaya Al-Quran seperti itu. Ini jarang orang yang mengetahui hal ini. Antum silakan tanya, apa maksud ayat ini? Anda sudah simulasikan ayat ini ya, tentang masalah ini dalam apa? Eh, ap, hmm, eh, simulasi penerangan Al-Quran. Ya, simulasi penerangan Al-Quran yaitu seperti ini. Ya, suka nggak ketemu. Ini disimulasi penerangan Al-Quran. Mana? Supaya jelas ya. Karena kita ini kalau dicari suka nggak ketemu. Ilustrasi bukan. Oh, dia nggak otomatis gitu ya. Nah. Di close aja yang tadi. Oh gitu. Kan ada. Ini Close. ya. Ini ada dua PPT atau satu PPT? Ini yang ini saya mau angkat ini. Berarti yang ini di close. Ini. Tuh ini paling. Tadi. Ini ya gambarannya seperti ini. Oh iya. Ini ya. Jadi lampu senter, lampu ini sama lah. Jadi kan ini senter nih lubangnya ini kan nggak tembus kan? Ini tidak tembus. Di sini ada kaca ya sebagai reflektor sini. Jadi penerangan Al-Quran seperti ini. Jadi dulu dipahami secara sempit pada masa Nabi. Makin kesini makin besar. Ya seperti tadi pengenalan masalah dzarrah dulu kan diartikan biji sawi. Makin kesini arti dzarrah itu atom. Makin kesini lagi ternyata suatu benda yang sangat kecil. Ya. Atau misalnya dulu seperti dalam surah Yasin, ya, wa khalaqna mim mithlihi ma yarkabun. Kami telah menciptakan seperti perahu itu ma yarkabun yang akan mereka naiki. Arti yang menjadi tunggangan mereka. Kata ma yarkabun yang menjadi tunggangan mereka itu dulu dipahami sebagai apa? Yang untuk kendaraan itu apa? Kuda, onta, keldai, ya, himar itu kan. Itu saja. Atau makin ke sini lagi, makin besar lagi pengertian mayar kabun ini. Itu Allah ciptakan, artinya Allah siapkan semuanya. Ya, jangan bilang yang bikin pesawat itu misalnya walaupun manusia, tapi kan bahan-bahannya semuanya Allah
sudah siapkan. Ilmunya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya makin mayar kabun makin ini makin luas maknanya. Ya. Sampai sini kalau udah pertengahan makin dikenal gerobak, dikenal kereta, sampai sini ya makin luas lagi. Itulah makna Al-Qur'an. Sehingga Ibnu Abbas menerangkan Al-Qur'an yufassiruhu zaman. Al-Qur'an akan diterangkan oleh zaman. Terutama dalam hal-hal yang mutahawilat, hal-hal yang berubah, ya. Yang tentang alam ini, ya. Kalau hal-hal yang tentang perintah sholat, ya, itu baku dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tapi makna Al-Qur'an tentang yang mutahawilat itu banyak berubah, ya. Ini contoh-contohnya banyak di sini. Ya, dalam surah Yasin tadi itu. Nah, ini juga nih dalam ketika Rasulullah dalam masa perang dulu Allah perintahkan dan persiapkanlah apa yang kamu sanggupi min quwwatin dari berbagai kekuatan. Kalau dulu kekuatan untuk perang kan apa? Pedang, panah, tombak kan itu. Sampai Rasulullah katakan ada hadis. Nah, hadis juga kadang-kadang kita harus paham. Ini kan dulu Rasulullah berbicaranya di masa dulu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah yang dimaksud al-quwwah di sini pada zaman itu adalah panahan. Ya, dengan memanah. Kalau sekarang ya, orang apa kekuatannya itu bukan panahan lagi, sekarang udah pakai ya meriam, tank, pesawat tempur, ya bahkan nuklir. Ya. Ini juga ini berkembang sampai ke sini ya. Dulu pelontar bom ya kan, dulu agak abad pertengahan udah ada pelontar, ada misiu. Nah, kalau abad sekarang ada tank, ada rudal, ada drone, ada satelit, ada teknologi informasi juga termasuk kekuatan. Yamin quwwah. Jadi persiapkanlah kaum mukminin, persiapkan ini kekuatan ini semuanya harusnya. Ya. Agar supaya turhibu nabihi aduwakum wa aduwallah. Agar supaya kalian bisa membuat gentar musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Bukan dengan kekuatan itu kita membasmi mereka, bukan. Artinya kita jadi memiliki power, memiliki kekuatan, enggak disepelein, enggak seperti sekarang kita kaum muslimin menjadi bola. Nah, ini makna apa berkembangnya ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ini contoh-contoh lain banyak. Kita kembali ke yang pertama tadi ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Jadi itu ya. Tadi contoh Nur Samawati ya, laqad khalaqna fi kabad juga sama seperti itu. Kita harus ngelihat ayat yang lain ya untuk memahami firman Allah. Selanjutnya kita lanjut ke metodologi pemahaman. Menginjak langsung ke pemahaman Al-Qur'an ya. Di sini untuk memahami ayat Quran kita harus memahami ayat dari bahasanya. Penting kan memahami ayat dari bahasanya, nanti kita memahami konteks pembicaraan suatu ayat. Yang ketiga, ini sudah masuk ke itu ya, pembahasan ayat. Mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lain. Keempat, menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah. Kemudian mencari korelasi dengan sunnah yang sahih, matan dan sanadnya, serta asbab nuzulnya jika ada. Karena enggak semua ayat ada asbab nuzulnya. 6, mencari dan merujuk kepada penjelasan dari referensi para ulama atau mufassir terdahulu maupun yang kontemporer ya. Nah, jika mentok ya, tanya pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang kita masuk memahami ayat dari bahasanya ya. Tentu kita harus paham Al-Qur'an karena bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab, kita harus paham bahasanya. Loh gimana kan saya nggak belajar bahasa Arab? Ya. Allah Subhanahu wa taala bilang bilisanin arabi mubin. Penting ini belajar bahasa Arab, ya. Lalu bagaimana kita ini udah terlanjur nggak belajar bahasa Arab? Apa kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an? Bisa tetap. Allah sudah berikan kemudahan
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Berkali-kali sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar Allah bilang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil peringatan dari Al-Qur'an? Nah, kemudahan ini ya tentunya yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak terjemahan Al-Quran. Ya, tafsir Al-Quran pun. Jadi kita baca Al-Quran banyak terjemahan perkataan lafziyah. Ikuti ya, ini bahwasanya ini berita dengan Al-Quran siapapun bisa, hanya nanti dapatnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau dia punya bekal bahasa Arab, nahwu sharafnya, balaghahnya dia ngerti, dia akan Arab ya tetap dia akan dapat. Kalau dia ada kan Jeffrey Lake dulu asalnya dia belajar dari bahasa Inggris. Akhirnya kemudian dia gandrungnya dengan Al-Quran, dia pelajari Arab. Kemudian dia pelajari Bukhari, Abu Daud. Karena awalnya dari Al-Quran. Dan bahkan dia bilang kalau dulu saya nggak mulai dari Al-Quran, mungkin saya bisa murtad lagi. Ketika dia ke Saudi Arabia, biasa halakoh. Itu di Masjidil Haram, Ustadz ngajar gitu sana. Dia ikut burung di sana. Ketika dia itu masalah, dia nanya, ini kenapa begini? Ustadznya bilang jangan bertanya, ya, karena celaka Bani Israil itu banyak dulu karena mereka sering banyak bertanya. Tanya lagi, akhirnya nggak dapat jawaban yang puas. Akhirnya kembali lagi ke Amerika, bilang kalau saya dulunya awalnya nggak belajar Al-Quran, mungkin start lagi. Gini, Islam orang mau bertanya nggak boleh. Even angel as, ya. Malaikat tanya. Di Al-Quran mau menciptakan Nabi Adam, Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat tanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu. Malaikat saja bertanya, kok saya nggak boleh bertanya? Padahal di Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbunyi lalu anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka madza yunfiqun. Berkali-kali yas'alunaka. Kok saya mau bertanya dilarang? Kata jangan kayak Bani Israel, nanti kalau banyak bertanya akhirnya sesat, katanya. Akhirnya susah gitu. Ya, Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa waktu tentang sapi betina. Nanya ngeyel, nanyanya bukan nanya ingin mengetahui, tapi nanyanya ingin agar supaya kewajiban menyembelih sapi itu nggak jadi, ya. Jadi nanya yang memang dibuat-buat, ya, yang ngeyel. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau bertanya tentang hal yang kita tidak ketahui, itu dicontohkan dalam Al-Quran, ya, sampai malaikat pun bertanya. Nah di sini, jadi sudah banyak, ya, tafsir, sampai tafsir Jalalain ada terjemahannya, tafsir Ibnu Katsir ada terjemahannya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu Dan juga tafsir kan ada lagi tafsir Al-Misbah, ini yang baru, ya. Ada tafsir yang lain juga, tafsir yang karangan Buya Hamka Al-Azhar juga ada kan seperti itu. Itu adalah membantu. Tapi ingat, ya, ini terutama kita pelajari bahasanya. Ingat nanti ada tahapannya, ya, nanti yang akan kita pelajari, ya, dari bahasanya dulu. Jadi Al-Qur'annya, ya, seperti itu.
Ya, perlu ini saya ingatkan di sini, ya ini yang kita bahas di sini adalah untuk para pemula, ya, dan kaum mukminin yang ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan untuk mereka yang ingin menjadi mufassir, ya. Kalau jadi mufassir tentu mesti dia paham, ya, bahasa Arab, dia paham nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, semuanya dia paham, ya, hadisnya juga dia paham, ya, sirahnya dia paham. Itu mufassir, ya, kalau menjadi mufassir. Ini sering dalil ini dipakai untuk kalau orang mau baru pengen belajar Al-Qur'an, ingin tahu apa isi Al-Qur'an, dibilang, "Jangan, ente kalau mau belajar Al-Qur'an langsung, ente mesti kuasai 20 disiplin ilmu." Seperti yang saya sebutkan tadi. Ente baru menguasai disiplin ilmu itu habis umur kita, akhirnya Al-Qur'an nggak pernah dibahas. Jadi nggak seperti itu. Jadi siapapun bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau dari pemula, ya mungkin kita akan kesulitan. Pertama kita baca dulu dari terjemah, kita baca dari perkata. Nanti meningkat terus. Allah akan bantu pasti. Seperti itu. Ya, jadi jangan terkendala tadi seperti omongan bilang, oh ente mesti kuasai 20 disiplin ilmu. Itu kalau mau jadi mufassir. Ya, bukan mau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, ini sering, ya, mematahkan orang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan ini kemudahan ini sudah banyak, ya. Sampai cara mencari Al-Qur'an, ya, ayat kita nggak hafal ayat Quran. Kita satu kata misalnya, kan nanti metode pertama adalah kita terjemahkan selain dari bahasanya, kita kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, untuk mengkaitkan ayat yang lain kan saya nggak hafal Al-Quran. Sudah ada juga aplikasinya di Android sini. Ini bagaimana Allah sudah mudahkan di sini, ya. Ini mesti punya, buka di Play Store. Ini kalau saya pakai yang ini. Contoh di HP. Ya, walaupun saya nggak hafal ayatnya, satu kata yang saya tahu, misalnya tadi lupa nih ayat berapa nih. Seperti yang ayat tadi, muqtasimin, ya. Kama anzalna 'alal muqtasimin, hafal ayatnya tapi di surah apa, ayat berapa. Kita tulis saja. Ini di aplikasi HP-nya ada tulis itu juga, ya, bisa bahasa Arab. Kan bisa digeser bahasa Arab. Nah, di sini cari. Ini yang pakai yang hitam nih, Anda gunakan yang ini. Sebenarnya dari aplikasi yang lain juga ada, ya. Tapi Anda biasa pakai yang ini. Nanti silakan download, ya. Nah, di sini ada yang bulat ini untuk ini. Karena udah bahasa Arab, tinggal tulis saja muqtasin, mim, qaf, ta, sin, mim, ya, nun. Keluar, kama anzalna 'alal muqtasimin. Lihat, pencet, kita pencet, buka. Ada di surah Al-Hijr ayat 90. Ya. Misalnya ayat yang lain. Ya. Misalnya tentang apa? Tentang Ummul Kitab tadi, Ummul Kitab, Ummu tulis Ummu, Alkitab, ya. Ummul Kitab. Bukan ini. Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Dikaitkannya apa aja pengertiannya? Nah, ini keluar semuanya, Ummul Kitab. Ada di surah Al-Imran ayat 7 tadi. Kemudian ada di surah Ar-Ra'd ayat 39, dan juga ada di surah Az-Zukhruf ayat 4. Ini penting, ya. Ini dulu kalau saya di pesantren mau tahu ayat Quran ada di mana, kita tahu satu kata, itu ada namanya kitab Fathur Rahman li talabi ayatil Quran. Fathur Rahman untuk mencari ayat-ayat Quran. Gini, kitabnya kadang juga acak-acakan tulis
nggak pas juga, masih kurang sempurna. Terus saya juga punya kitab baru lagi tebal segini yang udah ulama yang baru lebih kontemporer, Al-Mu'amul Mufahras li Ayatil Quran, tebal seperti ini. Ya, jadi di situ kalau mau tulis kitabun, kita cari kitab kata, buka semuanya tulisan kitab di ayat berapa saja ada. Apa? Itu ada 365 dalam Al-Quran. Sesuai dengan apa? Dengan hari dalam 1 tahun, kata yaum itu. Di Al-Quran ada semuanya gitu. Nah itu suruh pakai kitab dulu, tebal kan. Sekarang enggak, udah semuanya ada di sini. Ya, ini jadi ini satu ya di ini. Nah kalau yang coklat ini ada terjemahannya, Al-Quran ada terjemahan, dan di situ juga ada tafsir Ibnu Katsir. Aneh, jadi nggak ada yang diumpet-umpetin. Nah terus ada, nah ini di tafsir Ma'ani Kalim ini. Nah ini kalau ini kamus, kalau yang sudah ngerti bahasa Arab, biasanya kan kamusnya bahasa Arab di atas bahasa Arab juga. Ini kalau kamus bahasa Arab. Nah kalau ini kamus bahasa Indonesia nih. Ini kamus bahasa Indonesia. Cari kamus Arab Indonesia. Ini kalau itunya aslinya yang hardcovernya setebal ini. Semua pakai Android ini bisa. Ya, ini cari Arab, kamus bahasa Arab yang terjemahkan Arab juga. Nah, di sini ada lagi Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Ini mufradat tentang ayat-ayat Quran. Ini yang sering digunakan oleh para mufassir. Ini pun ada. Jadi kalau nanti mau berkembang terus ke sini, kita sudah begitu dimudahkan. Ya. Nanti kita uji nanti ya. Saya harap coba di downloadnya. Nanti saya cari misalnya ayat apa, adanya di surah apa saja, bisa insya Allah. Ya. Tapi HP-nya juga harus itu kan ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Misalnya apa? Misalnya kitabun. Tadi nur, kata nur. Kita cari dari nun, wau, ro, itu nur, cahaya. Keluar. Tuh. Kata nur ada di 36 tempat. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 17, ya. Al-Baqarah 57. An-Nisa 174. Ya, jadi kita mau tahu apa yang kaitannya dengan nur berbicara tentang cahaya ini, ada semua dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu penting ini, nanti Al-Quran itu satu kesatuan. Ya. Jadi kita nggak paham satu ayat, kali kita coba deh baca ayat yang lain yang sama seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan ya bimbingan dari sana. Masih ada waktu. Sudah, itu saya rasa sampai sini dulu ya. Tinggal nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang memahami konteks ayat, bukan ayat dengan fakta ilmiah. Ya. Mudah-mudahan bisa 2 pertemuan lagi bisa tuntas ya. Nanti juga silakan yang mau kopi itunya. Ya, ada misalnya. Nanti ini juga yang belum yang terakhir ini. Nanti setelah saya revisi lagi seperti yang tadi ayat Quran tuh nggak ada. Ya memang saya belum selesai banget sampai terakhir itu. Nanti insya Allah yang terakhirnya sampai finalnya saya kasih. Ya. Nah ini mungkin ada sisa beberapa waktu untuk mau tanya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk sesi pertanyaan dari Bu Ani. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja ada dua pertanyaan. Tadi saya penasaran yang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Jika ada yang menggunakan dalil, apakah harus merangkaikan ayat mutasyabihat dan muhkamatnya? Apakah ada larangan untuk karena tadi kan multitafsir ya. Apakah supaya tidak tadi multitafsir maka harus selalu dirangkaikan dengan ayat muhkamat. Yang kedua, tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita dilarang memotong-motong ayat, gitu ya. Nah, bagaimana jika dilakukan untuk belajar? Nah, contohnya project based on Quran di SD, karena usia SD anak-anak belum bisa menghafal untuk ayat yang panjang. Supaya anak mudah mengingat, maka kita ambil katanya itu ayatnya dipotong, fakul salamun alaikum, berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Nah itu bagaimana? Nah, dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Ini pentingnya berinteraksi, jadi supaya jangan ada yang salah paham ya. Jadi kembali kita tadi mengenai rambu-rambu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Sebenarnya ayat mutasyabihat itu sedikit. Sebenarnya ayat Quran itu tadi ya adalah muhkamat semuanya. Cuman karena pikiran kita belum sampai ya. Itu maka menjadi mustasyabihat. Arti mustasyabihat itu samar maksudnya, belum jelas. Ya. Ayat-ayat kauni ya tentang black hole aja ya. Di ayat Quran sebenarnya dulu sudah ada ayat itu. Tapi dulu nggak ada yang mengartikan itu. Ya. Seperti dalam surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas, fala uqsimu bil khunnas al kunnas ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya dulu orang nggak bisa menafsirkan ya karena nggak mampu ya dia secara aja seperti itu. Ya. Begitu juga seperti seperti kursi. Kadang-kadang kita menggunakannya secara bahasa kursi ya, artikan kursi. Wasi'a kursiyu, kursinya itu meliputi langit. Kursi maksudnya apa? Kursi Allah yang seperti apa? Wallahu a'lam, karena ini sesuatu yang kalau bilang matahari besar dibanding dengan bumi lebih besar matahari. Kalau ini kursiyu Allah bilang meliputi langit dan bumi. Jadi langit dan begitu besarnya sampai sekarang manusia belum bisa menjangkau sampai di mana itu kebesarannya ini, itu semuanya itu meliputi itu semuanya. Kan ini arti di luar jangkauan kita manusia kan, seperti apa itu? Ya. Nah, ini juga kita sebut mutasyabihat. Tapi ketika menafsirkan itu kemudian kita menganggap Allah itu sama makhluknya, itu jangan, ya. Kita nafsirkan paling bisa sesuai ini gitu. Ya. Lalu kayak nanti akan ada kata yang berkaitan dengan Allah misalnya yang itu menyinggung atau akan kesucian Allah, maka itu kita kembalikan ke ayat yang muhkamat tadi ya. Ketika terjadi hal-hal seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, boleh karena kita boleh memotong-motong ayat, maksudnya memotong-motong ayat untuk digunakan ya ini digunakan dijadikan Al-Quran itu makmumnya dia seperti yang kemarin kita terangkan akan untuk kepentingan dan untuk hawa itunya as-sara'an bi ra'yihi ini dia potong-potong ayat la taqrabu hadhihi ya dipotong ayat untuk kepentingan dia, untuk dia kampanye untuk supaya orang memilih dia jangan pilih Golkar misalnya seperti itu. Itu motong-motong ayat seperti ini. Ya, nanti juga ada
kalian ayat juga ayat saya berikan contoh ya. Kemarin sempat ada di YouTube heboh seperti itu karena terpotong. Ini mungkin nggak sengaja karena saya lihat apa di referensi bukunya itu nggak seperti itu. Mungkin karena sudah tua atau kadang-kadang karena pengaruh audiens ya. Itu kadang-kadang seorang pembicara itu kadang-kadang bisa lupa seperti itu. Habib Rizik sendiri bilang, kalau lagi di panggung kadang-kadang tersulut emosi gitu. Tapi lihat kalau Habib Rizik lagi nerangin secara pakai slide gitu. Wah, ilmiahnya sekali. Detail, seperti jeli seperti itu. Tapi kalau lagi ceramah kan kadang-kadang ya suara keluar-keluar. Habib Rizik sendiri ngakuin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi di sini kasih contoh nanti ya, kita tidak mendiskreditkan orang kalau orang bisa hilaf, bisa apa, apalagi mufasir orang yang terhormat gitu mengarang buku. Ya, tapi kalau salah ya kita bilang salah, sebab nanti kesalahan ini akan disalahpahami juga sama orang lain ya. Ini sudah kita bahas di Rasil dengan Ustaz Husain juga. Nah, ini jadinya maksudnya motong seperti itu. Tapi kalau kita motong ini adalah tidak ada kaitannya, artinya ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasul, seperti kita memberi salam, faqul salamun alaikum, itu hal-hal yang bagus saja. Artinya kita merujuk kepada Al-Quran, seperti apa yang kita lakukan aktivitas itu Al-Quran. Tidak masalah itu, ya, karena ini bukan mengambil ayat Quran, memotong-motongnya untuk kepentingan hawa nafsu kita atau untuk menyesatkan orang lain seperti itu. Itu yang tidak boleh. Ya. Allah. Ada lagi? Baik, dipersilakan Bapak Ibu Ustaz untuk bertanya. Kalau tidak ada dari saya berarti Silakan. Iya. Ustaz Riki. Baik, silakan Ustaz Riki dulu. Sampai nggak? Kurang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pengetahuannya. Alhamdulillah. Izin menanyakan untuk antep membaca ataupun menghafal. Bahwasanya ada sebagian ulama yang mana untuk menaruh Al-Quran aja itu jika berada di bawah lutut itu sangat berada di setara dengan lutut. Kalau misal yang di belakang kita itu sensitif ataupun memberikan statement yang bahwasanya menjudge tidak mengagungkan Al-Quran. Bahkan ada pendapat juga, saya kurang paham, kita bisa membaca Al-Quran tanpa wudu jika Al-Quran itu ada artinya. Itu pernah dengar. Kita juga lihat bahwasanya Al-Quran ini dibawa bagaikan itu gitu tentengnya, kayak kertas apa gitu. Dan itu ada, mungkin kita bisa melihatnya. Nah, seperti itu. Jadi mohon tanggapannya menjalankan adab ataupun akhlak kepada Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini memang sering dibahas oleh para ulama ya, tentang bagaimana adab kita ketika membaca Al-Quran, termasuk ya baca Al-Quran dengan berwudu ya, kemudian kan suci ya, itu yang afdolnya seperti itu. Bagaimana kalau kita nggak punya wudu, nggak mau baca? Sebenarnya nggak ada larangan, baca aja, ya, tidak ada larangan. Tapi afdolnya gitu kan, ya, afdolnya seperti itu. Kan
Imam Syafi'i, terutama dalam madhab Syafi'i itu mengkaitkan tadi la yamassuhu illal mutahharun itu seperti ke sana, ya. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an, menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Tapi di dalam madhab Syafi'i juga berbeda pendapat. Itu kalau Al-Qur'an full Al-Tafsir gitu, atau ada apa-apa seperti itu, ya. Ada beda pendapat. Tapi kalau kita baca secara lugawi, secara bahasa, bentuk larangan, ya. La yamassu, bukan la tamassul Quran, beda. La tamassul Quran, jangan kamu sentuh Al-Quran illa bidhri misalnya, kecuali dengan suci. Oleh karena itu berbeda pendapatnya. Jadi ini sebenarnya berbicara Allah tidak ada Tuhan bisa dengan Al-Quran ini kecuali hamba-hamba yang disucikan. Hirun di sini, ya, mutahharun. Kalau mutatahhirun arti orang yang bersuci, sudah berwudu. Itu sehingga di sini memang ada beda pendapat, ya. Ada yang bilang boleh, ya, ada yang tidak boleh. Sebagian juga tadi ulama full tidak boleh. Jadi kalau Al-Quran ada terjemahannya boleh seperti itu. Ya, oleh karena itu khilaf, ya. Afdolnya ya, baca Al-Quran pakai dengan bersuci seperti itu, ya. Afdolnya itu. Juga meletakkan Al-Quran karena ini bukan buku, bukan kitab, ya, karangan manusia, ini firman Allah. Ya, kita hormati, ya, jangan kita sembarangin. Orang habis baca kita kali bahwa itu menunjukkan adab kita terhadap ini kitab suci, bukan karangan manusia, ya, seperti itu. Jadi jangan ditaruh sembarangan. Tapi ketika misalnya ente nggak punya wudhu, ada Al-Quran situ, kok ini nggak ada yang pindahin nih? Ya udah, nggak mau kita pindahin kan nggak boleh. Jangan, emang itu kotoran kan bukan, ya pindah. Ya. Itu kita pakai pendapat yang tadi, ya, la yamassuhu illal mutahharun, berarti orang yang disucikan hatinya aksi dengan Al-Quran. Jadi memang afdaliyahnya seperti itu. Yang afdalnya hendaknya kita, ya, baca Al-Quran dengan bersuci, berwudu, ya, juga kalau bisa menghadap kiblat seperti itu. Ya, kalau tidak, ya salah atau kondisi memaksa. Agama itu mudah, kata Allah. Ya, yang penting kita jaga, ya, majallahu fid dini min haraj. Ini dalam Al-Quran, ya. Dalam akhir surah Al-Hajj, Allah yang sulit. Ketika kita cari Al-Quran yang terjemah lah menurut Al-Quran seperti itu, kita baca, ya. Atau ya kalau terpaksa juga nggak ada yang terjemah, ya apa lah, ya, kita baca seperti itu. Yang penting ya tangan kita tidak kotor seperti itu. Pernah kalau nggak salah ada mushaf, ya, di masjid Sayyidatuna Aisyah disuruh ngambil Rasulullah. Kebetulan Sayyidatuna Aisyah lagi haid, dia bilang. Ya, kan rumahnya memang samping masjid kan, langsung. Rasulullah bang, kan haid bukan di tangan. Kalau tangan kan nggak ada najis, ada darahnya, ya, kalau jangan gitu kan. Ya, ambil itu darurat gitu, darurat. Artinya ketika kita darurat nggak punya wudu, ada misalnya Quran, ada sobekan kali ayat Quran, nggak punya wudu nih, gimana nih? Ambil aja, jangan biar Al-Quran ada di bawah begitu, kita taruh di atas. Jadi, beda dengan afdoliyah, ada itu hal standar, ada hal yang bagaimana yang lebih utama seperti itu, ya. Harus kita perhatikan. Allah. Ada lagi dari Bapak Ibu? Baik,
Satu terakhir Ustaz, dari saya, kalau kita ini kan kadang guru itu sesuai bidang-bidangnya Ustaz, begitu. Dan kadang ada ayat juga yang berkaitan dengan itu. Apakah kita boleh misal mengambil dari tafsir ilmiah begitu, tafsir ilmu yang khusus pada bidang-bidang tertentu itu kita ambil buat kita sampaikan juga anak-anak itu buat secara langsung begitu, atau kita perlu konfirmasi dulu misalnya ke Ustaz Hamzah atau ke orang yang memang menjadi ahlinya begitu Ustaz. Syukron. Ya. Kalau masalah ya ilmiah kadang-kadang ya malah di tafsir-tafsir yang ulama mutaqaddimin itu nggak ada penjelasan itu. Justru malah kita harus merujuknya ke yang tafsir ilmi tadi. Karena mereka lebih menggeluti ilmunya. Apalagi tafsir ilmi itu bukan satu orang yang ngarang, kan. Biasanya juga mengambil pendapat dari ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Ya, kadang-kadang kalau di tafsir kita, oh enggak, kita mesti ngelihat tafsir Jalalain, atau kita ke At-Tabari, atau tafsir Ibnu Katsir misalnya, ulama terdahulu. Ada yang malah bilang katanya ilmu sudah dikumpulkan oleh ini, apa ya seperti ini? Berarti Al-Quran itu katanya semuanya sudah dijelaskan oleh ulama terdahulu. Emang berarti menyamakan Al-Quran dengan otak manusia? Enggak, Al-Quran terus. Ibnu Abbas bilang Al-Quran ini akan ditafsirkan oleh zaman. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah maka lebih valid yang itu. Ya, sebab dia juga, para pengarang ini juga baca tafsir yang itu pendapat dulu. Justru pendapat ini yang sesuai dengan fakta ilmiah. Makanya nanti ada bab bagaimana menafsirkan ayat dengan mengkorelasikannya dengan fakta ilmiah. Ini juga dalam step yang akan datang nanti ke sana. Ya, akan itu. Enggak apa-apa itu. Itu juga ahli juga, fasalu ahla dzikri. Bertanya kepada ahli di sini maksudnya pada orang ahlinya. Ya, kalau ada Al-Quran pada ahli Al-Quran, kalau ketika tentang ilmu alam kita tanya kepada orang yang mengerti tentang itu kan. Seperti itu. Jadi banyak hal yang tidak dijelaskan di kitab-kitab terdahulu sekarang uraikan begitu jelas begitu. Seperti alaq saja. Khalaqal insana. Dulu diartikan apa? Segumpal darah kan gitu. Di tafsir-tafsir dulu segumpal darah ya. Karena padahal kata alaq ini sih dari segi bahasanya arti alaqo ya'liqu itu arti menempel. Ya, kalau ilmu pengetahuan sekarang mengartikannya bahwa itu adalah hasil dari pertemuan antara sperma dan ovum menghasilkan satu zigot namanya. Satu bakal bayi itu yang namanya zigot. Nah, zigot ini setelah pembuahan tadi antara sperma dan ketika menembus sel telur, dia berubah menjadi zigot dan nempel di dinding rahim. Inilah yang Allah sebutkan alaq. Sesuatu yang menempel. Dalam bahasa Arab alaqah itu namanya lintah. Tahu lintah? Kalau lintah, kalau nempel ke kaki kan, atau kaki, tangan gitu, ngisap darah kan? Sama persis seperti itu. Zigot ini setelah terjadinya pembuahan, nempel di dinding rahim dan dia ngisap. Makanan si cabang bayi ini itu ngambilnya dari dinding rahim. Si embrio ini ngambilnya dari dinding rahim. Jadi dia ngisap di sana. Terus sampai berproses 9 bulan, itu masih nempelnya, cuman sudah dalam bentuk plasenta gitu kan. Nah, ketika keluar baru dia mandiri. Setelah lahir baru diputus, baru mandiri. Asalnya gitu, ngisap dari itu. Ini alaq kalau dulu ditafsirkan seperti itu. Jadi kita juga ketika kita nggak pakai penafsiran yang terdahulu dalam masalah ilmiah misalnya, bukan kita menjudge mereka atau mendiskreditkan para ulama terdahulu, tidak. Itu sesuai dengan kapasitas mereka. Karena dulu kan belum ada mikroskop, belum ada itu. Seperti itu. Pakai penafsiran yang kontemporer dalam masalah terutama yang berkaitan dengan itu. Ya, enggak masalah ya, itu karena itu lebih tepat ya, seperti tadi penerangan Al-Qur'an kan seperti itu. Makin ke sini makin jelas. Ya, makin meluas maknanya. Seperti itu. Ya, dengan tidak
mencela, menjelekkan ulama-ulama terdahulu. Mereka sudah berusaha dengan ilmunya, dengan upayanya. Ya, upaya kita nggak seberapa gitu kan. Kita udah tersedia semua yang mereka capek nyari. Itu tentunya Allah punya penilaian sendiri bagaimana usaha mereka, ya pasti mendapatkan pahala yang besar. Nah, kita ambil yang baik, ya, yang nggak baik ya kita tinggalkan seperti itu. Yang kurang pas kita tinggalkan, ambil yang tepat. Ya, wallah alam.